Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Putri Marsha Waliyah, yang kali ini bakal membahas tentang teori sastra psikologis dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Selamat menyaksikan. Karya sastra novel mengambil peran dalam masyarakat, karena biasanya novel mengangkat masalah kehidupan. Masalah kehidupan erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mengunjang berlangsungnya hidup. Tingkah laku menentukan bagaimana manusia mencapai kepuasan dalam kehidupannya. Tingkah laku dalam bahasa ini berkaitan dengan psikologis, karena hal tersebut mencerminkan kepribadian seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Novel Pulang yang ditulis oleh Leila S. Chudori mengisahkan kehidupan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat rekaan tata kehidupan dengan berbagai nilai kehidupan dan renungan pencerahan hakikat diri manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik-konflik batin yang harus dilalui serta penjabaran wujud gangguan-gangguan mental atau psikologis yang dialami tokoh utama pada novel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kejiwaan pada novel Pulang dengan menguraikan wujud gangguan mental yang dialami oleh tokoh utamanya. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti sastra dalam memahami telaah sastra, khususnya kajian psikologi sastra. Adapun alasan peneliti memilih novel Pulang karya Leila S. Chudori karena novel tersebut menarik dan memiliki banyak konflik yang dianggap dapat mengakibatkan gangguan mental tokoh-tokohnya, terutama pada tokoh utamanya. Yang menjadi alasan peneliti menggunakan pendekatan psikologi sastra. Dalam penelitian ini mereka menurut peneliti permasalahan yang ditampilkan pada novel Pulang menceritakan kisah kehidupan keluarga dan persahabatan seorang mantan tahanan politik yang terdampar di Paris berpuluh-puluh tahun yang bercita-cita bisa pulang lagi ke tanah air Indonesia. Novel Pulang juga dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah Indonesia, yaitu Gerakan September 1965 dan Reformasi 1998. Pada novel Pulang ini, Leila menyajikan cerita dengan baik, teknik arus kesadaran, surat, dan kilas balik yang menambah ketegangan pembaca saat menikmati novel tersebut. Di samping itu, dalam novel Pulang, Leila menggambarkan beberapa konflik pada tokoh utamanya yaitu Dimas Suryo. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data novel Pulang karya Leila S. Chudori. Menurut Sugiono dalam Marianti Sujanawi Kanengsih 2018, metode kualitatif disebut juga metode penelitian antarlistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dibandingi generasi ini. Ini digunakan untuk menjadi objek yang alamiah, karena peneliti berperan sebagai instrumen, kunci, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan hasil analisis peneliti akan membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang. Dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasa khawatir yang berlebihan, tegang ataupun was-wasan. Simpulan tentang teori sastra psikologis ini, novel Pulang yang ditulis oleh Leila S. Chudori menunjukkan aspek struktural pada novel Pulang, keberhasilan perjuangan para eksil politik yang terdampar di Prancis untuk pulang ke tanah Indonesia menggunakan alur campuran. Tokoh terdiri dari utama dan tokoh bawaan atau pembantu. Tokoh utama dalam novel Pulang adalah Dimas Suryo, sedangkan tokoh utama atau pembantu
itu adalah Hananto Prawiro, Nugroho Dewantoro, Rizjaf dan Tijai sebagai Dimas Suryo hasil pernikahan bersama Vivin Devarux. Selain hasil analisis struktural, peneliti ini dapat menyimpulkan hasil dari analisis kajian psikologi sastra bahwa novel Pulang setelah dikaji, penjaga batinlah yang menyebabkan gangguan mental ringan berupa gelisah, stres, depresi, dan trauma pada tokoh utamanya, yaitu Dimas Suryo. Gangguan-gangguan yang di atas apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa penderita pada kehampaan hidup dan merasa tidak tenang saat menjalani kehidupan. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan yang dirasakan Dimas. Gangguan psikologis tokoh novel Pulang memberikan pesan yang dapat dipetik di antaranya kesetiaan dan kecintaan rasa nasionalisme pada tanah air yang begitu tinggi. Hal ini patut dijadikan pengingat bagi kita sebagai generasi bangsa untuk bisa lebih memahami arti Indonesia dan rasa nasionalisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori sastra psikologis dalam novel Pulang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.